program itu bisa jalan. Sebab program itu harus berkesinambungan. Nek gak iso mlaku yo duwike kudu pun niku mawon. Mangke kula badhe keliling. Tentu niki terus Pak Ustaz Nadirau percuma samerene gak niru. Entah kula mangke niru berapa persennya. Tentu untuk memakmurkan masjid harus usaha dari takmir. Tanpa takmir yang kredibel mboten saged masjid jalan dengan baik. Matur suwun niku mawon. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Yakub dari pengurus Tamir Masjid Jami di Pakukerto. Nggih. Terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya atau kita jawab dulu satu persatu? Silakan. Atau dijawab dulu ya, biar clear. Nanti tidak bertabrakan pertanyaannya. Dijawab oleh Ketua Tamir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari Masjid Takmir Masjid Pakukerto, tetangga sebelah meskipun beda kecamatan. Inggih, matur suwun sangat tentang napa niku anggaran kegiatan. Kami sampaikan kepada seluruh Takmir Masjid Kabupaten Pasuruan bahwa anggaran yang ditanyakan tadi makan-makan nih kegiatan napa niku ini murni donatur. Namanya gutitan. Ada bahasa di WA itu namanya gutitan. Katakan pengajian Al-Mukarram Kiai Haji Mustafa Abdul Somad setiap bulanan Senin malam Selasa itu, maka seluruh ramatama dan konsumsi itu diambilkan dari dana gutitan. Namanya seluruh takmir gutitan. Itu. Gutitan itu tetap membayar mohon maaf urunan gitu. Bahasa kami itu lebih familiar itu gutitan, urunan, donatur. Ini dari bapak-bapak. Ini setiap anu. Terus ya, jadi ada ya sekitar kita menghabiskan setiap hampir 1 juta untuk kegiatan pengajian itu dari teman-teman sendiri, dari takmir sendiri. Bapak Ibu sekalian, ada yang lebih baik lagi. Ibu-ibu divisi perempuan ini mulai kemarin lusa, bulan-bulan yang lalu, ini mulai donatur. Insya Allah, nanti setelah ini Ramatama ini, insya Allah akan dikasih oleh divisi perempuan. Insya Allah akan ada snack, makan dan kopi. Itu gratis, bukan mengambil dana dari masjid sama sekali. Itu dari donatur divisi perempuan. Ini, jadi bukan takmir lagi, tetapi divisi perempuan, ibu-ibu yang donatur. Ada yang 1 juta, ada yang beras, ada yang ini. Setiap ada momen tertentu itu ibu-ibu. Divisi perempuan namanya, pemberdayaan perempuan lah, sekali itu. Ini, ya Jumat pagi, Jumat berkah, subuh itu dari donatur masyarakat. Donatur tetap ada susu, ya susu segar, susu hangat, ada tempe. Tempe itu khusus untuk ibu-ibu. Yaitu tempe mentah itu ada dari ibu-ibu. Dari donatur untuk para jamaah ibu-ibu atau sayur setiap Jumat ini. Terus Jumat siang ada makan dari donatur, makan gratis. Ada snack dari donatur siangnya setelah sholat Jumat itu dibagi. Ada donatur ini, ada donatur tetap ini untuk yang tidak saya sebutkan namanya. Ini ada donatur tetap warga masyarakat Tamarjati untuk donatur Jum'ah berkah. Matur suwun sangat. Insyaallah ngoten. Jelas Ustaz Yakub ya. Jadi hampir 100% untuk kegiatan. Kalau terkait pembangunan infrastruktur tentu ini menggunakan keuangan masjid. Tapi untuk sarapan pagi bersama itu murni dari donatur. Salat Jumat, makan siang itu ada 3 orang yang setiap minggunya dia sudah
menyediakan 100 form satu orang. Dan itu sudah rutin. Bungkusan, form lebih praktis. Ya. Jadi begitu, Bapak-bapak sekalian yang lain. Silakan, yang lain ada pertanyaan? Monggo. Terima kasih, saya Muhammad Zaini dari Masjid Al-Ikhlas Gajrejo Purwodadi. Yang saya tanyakan bagaimana cara mengkompakkan pengurus masjid yang ada di sini. Saya lihat, Masya Allah luar biasa, karena tidak semua, kadang salah satu masjid itu pengurusnya sendiri itu masih belum bisa mengkompakkan anggotanya. Terus kaitannya dengan divisi perempuan tadi, apa saja yang dilakukan oleh ibu-ibu diantaranya tadi kalau saya lihat di struktur di depan ya sempat saya foto tidak ada yang namanya divisi perempuan. Terima kasih. Ya, pertanyaannya terkait bagaimana membuat situasi takmir itu kompak. Karena bagaimana bisa bekerja dengan maksimal kalau internal sendiri belum kompak begitu ya. Item yang pertama. Yang kedua terkait divisi pemberdayaan wanita. Memang belum masuk di situ, tapi secara real, secara de facto sudah bekerja sekitar 3 bulan yang lalu. Sudah mulai bekerja. Alhamdulillah, untuk kekompakan pengurus ini sangat penting sekali dan sangat perlu sekali di masjid-masjid, termasuk Masjid Jami' Damar Jati Karangrejo ini. Ini adalah tak lupa dari motivasi para nadir, termasuk Al-Makaram Kiai Haji Muhammad Thoiban, selaku Ketua Nadir ini, selalu memberi motivasi kepada kami, kompak, silakan kompak, untuk melaksanakan aktivitas untuk memberi manfaat kepada umat. Ini yang pertama. Yang kedua, ini memang masjid kami ini adalah ada periodisasi, ada masa jabatannya. Ada anggaran dasarnya. Jadi tidak selamanya menjadi ketua takmir. Ada periodiknya. 3 tahun, sekarang 5 tahun. Alhamdulillah. Dan itu melalui beberapa mekanisme sebelum proses pemilihan. Jadi motivasi yang penting itu adalah dari para nadir, para kiai. Ini yang kami hanya melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh para nadir. Dan untuk divisi perempuan, alhamdulillah ini sudah mulai bergerak. Masjid ini sudah mulai bergerak, divisi perempuan akan membuat pengajian rutin khusus ibu-ibu, khusus perempuan. Dan narasumbernya ini adalah dari Kota Malang, juga perempuan. Jadi fikih perempuan akan dibahas oleh beliau-beliau dari divisi perempuan. Matur suwun sangat. Sudah jelas dari Gajahrejo? Pertanyaannya sudah terjawab, nggih? Insya Allah. Jadi tidak pernah ada satupun kegiatan yang dilakukan oleh pengurus takmir ini tanpa melalui restu dari nadir. Tuh, nggih. Dan tadi, Bapak sekalian, yang disampaikan Pak Haji Abdul Muin, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Saya secara pribadi sering melihat takmir itu yang beliau jadi ketua takmir sampai berpuluh-puluh tahun begitu. Ini sangat tidak efektif, sangat tidak efektif. Di Masjid Jami' Damar Jati Karangrejo ini, sebelum dilakukan rapat anggota, reformasi pengurus itu, ada RAT. Di situ membahas tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bagaimana nanti mekanisme pemilihan ketua takmir itu tanpa, sekali lagi tanpa, kita ini warga Nahdien, tidak ada cerita orang Nahdien, orang NU itu rebutan jabatan. Tetapi kalau diberikan amanah tentu tidak boleh menolak. Ini digodok secara matang. Sebelum ini saya sampaikan bahwa aturan pembentukan pengurus takmir di sini, nanti Nadir ini memilih calon. Ada disampaikan beberapa itu, nanti silahkan dipilih di musyawirin yang hadir itu. Siapa yang mendapat suara terbanyak, jadi begitu ya. Tentu Nadir mempunyai pertimbangan sendiri. Ada kalau di NU itu ada sistem ahwa ya. Jadi insya Allah seperti itu. Sekali lagi kami sampaikan bahwa
kepengurusan yang berjalan tanpa periodisasi sama sekali tidak efektif. Dan disitulah disintegrasi, disharmoni itu terjadi. Ketidakkekompakan pasti terjadi. Ini salah satu contoh modul dari kegiatan ini LPJ kami. Setiap pengurus di akhir masa jabatannya harus mempertanggungjawabkan. Ya tentu pertanggungjawaban terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu itu, di hadapan nadir dan seluruh masyarakat dipertanggungjawabkan itu. Angka-angka dari keuangannya di masjid tidak bergeser 1 rupiah pun. Itu bisa kita jamin. Silakan nanti ada sesi inspeksi setelah ini. Ya, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, ya di dalam ini lengkap di sini. Dan ini kita godok tata tertib itu dengan penuh mengedepankan musyawarah begitu. Ya, tidak kalah sama sidang di DPR. Insya Allah beberapa pengurus LTM pernah hadir di sini. Pengurus MBC juga pernah hadir ketika reformasi pengurus itu. Tapi tentu kita tetap berjalan dengan penuh kesejukan, penuh kehangatan begitu ya. Tidak ada nuansa saling ini, tidak ada insya Allah. Boleh kapan-kapan kalau kita pas reformasi boleh diundang itu. Ini program kerja dari pengurus takmir ini. Ketua takmir, ketua umum Bapak Haji Abdul Muin ini mempunyai 3 bidang. Ketua 1, ketua 2, ketua 3, dan ini kita merujuk di ketakmiran secara nasional. Ketua 1 itu membidangi urusan ubudiyah, ketua 2 membidangi urusan pembangunan, dan ketua 3 itu membidangi urusan ketertiban, keamanan, dan perlengkapan. 3 item ini Bapak sekalian, jika kita maksimalkan beres masjid ini, beres. Ubudiyah, bagaimana kegiatan peribadatan di sini, seluruh lingkup ubudiyah di cover dengan baik, kita akomodir seluruh masukan dari masyarakat, insya Allah berjalan. Pembangunan juga begitu, dalam pembangunan kita mengedepankan keindahan, manfaat, ya. Jadi seperti itu. Seringkali Pak sekalian, ini yang juga tentu menjadi bahan ini evaluasi bagi kami ya. Masjid itu biasanya dibangun apapun bangunannya, bikin kamar mandi, bikin tangga, sesuai dengan selera ketua takmirnya. Itu yang tidak tepat. Harusnya ini kita cakrawala berpikir kita harus terbuka. Kita harus membuka masukan dari seluruh masyarakat. Biasanya kan sering terjadi begitu, ngapunten nggih, tanpa Mas. Jadi bentuk bangunan itu sesuai dengan selera takmirnya. Tidak boleh begitu. Azas manfaat, azas efisiensi dan efektivitas itu harus dikedepankan. Penting nggak bangun ini? Kalau sudah penting, indah nggak nanti? Karena bagaimana nanti jamaah itu nyaman di sini. Gitu. Insya Allah itu, ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Dari mana? Nama dan dari masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh baru Kiai, baru Ustaz. Langsung saja kami dari Desa Jatisari, Kecamatan Purwodadi. Kami akan mempertanyakan, tadi saya sudah keliling-keliling meskipun belum sepenuhnya, mohon maaf. Ada bidang media center yang di kami belum ada. Ya, ini yang pertama tugasnya apa? Mungkin bisa disampaikan linknya apa? Terus ada 4 ini mungkin koordinator dan anggotanya ada 4. Kemudian yang kedua, tadi saya juga ada gudang 01. Masjid ini punya gudang berapa? Kok dikasih nomor? Mohon maaf. Apakah semua yang ada di sini juga diadministrasikan? Artinya buku inventaris dan lain sebagainya. Mungkin gudang 01 untuk apa, gudang 02 untuk apa. Mungkin ini bisa kita tiru mungkin dan lain sebagainya. Terus
nyambung dari Ustadz Zaini tadi, bahwa untuk mengkompakkan takmir, apakah mungkin ada pertemuan khusus rutin yang secara periodik diselenggarakan, atau juga ada semacam studi tiru di tempat yang lain mungkin. Jadi kami juga perlu mendengar ini juga. Di samping tadi sudah ada periodisasi, itu pasti ya. Nah, mungkin itu yang perlu kami sampaikan, perlu pertanyakan. Mohon maaf, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Ustadz. Jadi untuk media center ini kita up to date terhadap perkembangan zaman. Ya, hari ini era digital. Apa pekerjaannya? Jadi tadi yang seperti kami presentasikan, setiap sholat Jumat di sini kita adakan live streaming. Jadi bisa diupdate melalui kanal YouTube kami. Jadi bagi ibu-ibu yang tidak melaksanakan sholat Jumat, itu bisa diupdate melalui live streaming. Seluruh kegiatan yang ada di masjid ini terkait kegiatan pengajian umum, peringatan hari besar, termasuk hari ini, juga kita di live di kanal YouTube kami. Dan seluruh program kerja itu tertuang di dalam program kerja ini ada. Bidang media center, program kerja, 1, pembuatan akun sosial media. Jadi kita ini punya YouTube, punya Facebook, punya Instagram, semua kita punya Twitter juga. Kalau enggak begitu enggak bisa. Kita lihat Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Up to date terhadap perkembangan. Kita memang sometimes kita studi, pernah kita ke Lamongan ya, meskipun kata Ustadz Mundir tadi terlalu besar secara budgeting, ya minimal 40% lah, kalau enggak bisa 100%. Tetapi poin-poin pentingnya bisa kita ambil di situ. Ya, jadi seperti itu. Media center, live streaming, seluruh kegiatan syiar di sini kita inikan, terus dokumentasi dan publikasi, dan kita memanfaatkan tenaga-tenaga ahli di bidang IT memang. Itu sangat ini Ustaz, sangat benefitnya sangat luar biasa. Jadi masyarakat bisa mengerti, bisa tidak bermaksud komersil ya. Hari ini kan YouTuber itu banyak yang ini. Enggak, kita tidak seperti itu. Tapi bahwa bagaimana kegiatan di masjid ini bisa lebih terpublikasi dengan mudah dan efektif melalui sosial media. Jadi seperti itu. Wi-Fi kita sudah siapkan di sini. Itu terkait media center, Ustaz. Terus tadi disampaikan gudang ya, kita ini mempunyai 3 gudang. Ada gudang 1, 2, dan 3. Gudang 1 di belakang ini tempat penyimpanan barang-barang. Oh iya, scaffolding kita punya, terus alat-alat untuk ketika pelaksanaan kegiatan penyembelihan hewan kurban, itu kita satukan di gudang 3. Ada gudang 2 itu tempat penyimpanan kursi ya, ketika ada. Jadi kita tidak ini, jangan sampai masjid itu mau ada kegiatan masih cari ke sana kemari, tidak. Kita hindari itu. Ya. Termasuk kalau Bapak sekalian lihat di depan itu kita beli kursi kayak orang mantu ya. Itu kita gunakan ketika beramah tamah. Jadi tidak sampai mengotori masjid, kita relokasi di depan. Di atas ada meeting room, ada hall, mini hall, Ustadz Mundir, ada ruang tamunya. Ya 11 lah dengan lumayan. Ya, office-nya di sebelah sini, di sebelah ruang audio, full AC. Ada mini kitchen, ya, dapur kecil. Jadi takmir itu tidak dijamin lah, tidak sampai lapar ya di sini gitu. Insya Allah begitu. Bagaimana bisa ngurusi masjid ini dengan nyaman kalau masih fasilitasnya masih butuh ini dan itu. Dan itu kita upayakan, kita sampai hari ini mempunyai saldo kas itu 200 juta sekian. Bukan bermaksud dan bukan berarti ini kita tidak bisa gunakan, cuman bukan. Karena beberapa hal kayak hari ini kita tidak ambil dari kas masjid. Kita cover dengan teman-teman ya seperti itu. Itu Ustaz, insya Allah ya. Cukup ya, insya Allah.
sudah mewakili dari yang lain. Setelah ini mohon berkenan pengurus LTMNU, pengurus MBCNU untuk membersamai para ketua takmir untuk inspeksi, melihat lebih dekat ruang utama ini dan beberapa ruangan yang ada di Masjid Jami Damar Jati Karangrejo. Mungkin dimulai dari kantor kita, dari office, ada ruang audio, nanti bisa dan juga bisa ke meeting room. Terakhir kita beramah-tamah untuk makan siang bersama di depan nanti. Monggo, silakan Ustaz Munir dibersamai. Bisa lihat di audio dulu. Monggo, untuk lebih dekatnya di kantor dan